Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta semua ulama yang berjasa untuk kita, dan semoga Allah memberkahi Ustadz beserta keluarga, tim serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya sering menasihati adik saya dengan keterbatasan saya, tapi kenapa dia malah menyerang balik saya dengan mengatakan kakak aja dulu begini dan begitu. Rasanya gatal dan panas tangan dan lisan ini kalau digutukan, nyesek rasanya. Bagaimanakah cara menyikapi hal tersebut dan cara efektif untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar di skop terkecil seperti ini? Jazakallahu khairan. Semoga Allah beri taufik Ustadz dan dalam menjawab pertanyaan. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah ujian keikhlasan. Orang yang ikhlas itu kan dia mengharapkan wajah Allah. Maka ketika dapat feedback yang negatif, tidak akan mempengaruhi dia. Karena memang bukan itu tujuannya. Dia lakukan hanya agar Allah ridho sama dia, sayang sama dia. Maka ketika digitukan sama adik, dia nggak akan terpengaruh. Kata para ulama, al-mukhlis man yastawi indahu al-madih wadzam. Orang yang ikhlas itu bagi dia sama saja orang yang muji dan orang yang mencela. Bahkan ya dia bisa sampaikan, justru karena dulu kakak begitu dek, kakak nggak mau kamu ngalamin hal buruk yang kakak ngalamin. Kakak tuh ngerti dampaknya, keburukannya, kerusakannya. Makanya salah satu poin dalam masalah ini, kita tuh melakukan ini semata-mata biar Allah nggak dimaksiati dan karena kita sayang sama dia. Bilang ini karena kakak sayang sama kamu, bukan karena kakak merasa lebih baik dari kamu. Kakak mah jauh di bawah kamu dek. Jadi yang kamu bilang tuh benar, bahkan baru sebagian. Dosa kakak tuh jauh lebih banyak gitu. Yang membuat masalah itu ketika kita merasa lebih baik dari orang, baik secara terang-terangan maupun secara samar gitu ya, atau kita ingin lebih tinggi atau ingin mencapai sebuah derajat. Itu yang kita akan nyesek kalau diserang balik dan dijatuhkan. Kapan orang merasa sakit ketika dijatuhkan? Ketika merasa berada di tempat yang tinggi. Tapi kalau orang udah merasa rendah dan berada di tempat yang rendah, maka dia nggak akan terasa sakit, atau minimum sedikit banget. Orang yang jatuh ke basement dari lantai 15, gimana rasanya? Sakit. Tapi kalau dia jatuh ke basement dari basement juga, mungkin nggak sakit. Ada orang kepleset gitu di basement, mungkin dia ketawa gitu, padahal jatuh nih orang. Nah ini berarti kita ini berada di lantai berapa? Pernah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, salah satu ulama akidah di Madinah, hafizahullah, itu beliau dapat laporan dari seseorang. Kata orang ini, Syekh, si fulan itu ngomongin hal yang buruk tentang engkau. Apa kata Syekh Abdul Razak? Itu aja. Iya itu. Lalu beliau mengatakan secara makna, segala puji bagi Allah yang telah menutup berbagai macam aibku sehingga yang ketahuan cuman segitu. Bisa ada orang kayak begitu ya? Jadi kalau bahasa kita, itu mah baru sedikit kali dari dosa-dosa gua punya dosa jauh lebih banyak gitu kalau bahasa kita tuh. Kenapa bisa gitu? Karena seseorang itu merasa dirinya hamba yang rendah. Tapi kalau kita merasa diri kita tinggi, ya siap-siap aja gampang sakit hati digituin orang.